Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa-siapa orang yang terbebas dari 3 hal, maka dia dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Terbebas dari apa? Yang pertama, dari minal kibri, dari sombong. 2, wal ghululi, dari hianat. Dan ketiga, wad daini, dari hutang. Siapa-siapa orang yang bisa meninggalkan ketiga hal itu, terbebas dari ketiga hal itu, maka orang itu dakhalal jannah. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul astaghfi min kulli dari wa nuruh dalilul liqalbi gajani wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri qulufi wa sam'i wa qalbi wa mulati wa hadli bihi faham wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 12. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad wa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn walahunna rubu mimma taraktum in illam yakul lakum walad wa in kana lakum waladun falahunna sumun walad
فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Shadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Shadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum, bagi kalian wahai para suami, para laki-laki, nisfu, mendapatkan separuh ma tarak, dari apa harta peninggalan azwajukum, dari istri-istri kalian, illam yakul lahunna walad, jikalau kalian tidak mempunyai seorang anak. Jadi ini berkaitan lagi dengan harta warisan, harta gonol ini. Jadi apabila seorang istri meninggal dunia, dia mempunyai harta warisan, harta peninggalan, sedangkan dia tidak mempunyai anak, maka hak bagi suami adalah separuh dari harta kekayaannya, dari harta peninggalannya. Fa in kana lahunna waladun, maka jikalau ada lahunna di antara mereka itu, dimiliki oleh mereka itu, si istri, waladun, seorang anak laki-laki, falakumur rubu'u, maka bagi kalian para suami akan mendapatkan ar-rubu'u, seperempat, mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain, akan mendapatkan seperempat dari harta kekayaan yang dimiliki oleh istri-istrinya. Namun ingat,
pembagian harta gono gini, pembagian harta warisan itu dilaksanakan mim ba'di wasiyatin yusinah biha, setelah apa yang diwasiatkan oleh si mayit itu dilaksanakan. Audainin, dan juga hutang-hutangnya si mayit udah dibayarkan. Syaratnya sebelum harta warisan itu dibagikan, sebelum harta kekayaan itu dibagikan menjadi haknya suami, maka terlebih dahulu wasiat-wasiat yang diwasiatkan oleh si istri, oleh si mayit itu sudah dilakukan. Audainin, dan juga hutang-hutangnya si mayit sudah dibayarkan. Jadi nggak boleh harta kekayaan terus dibagi-bagi sebelum wasiat-wasiatnya, sebelum hutang-hutangnya dibayarkan. Ingat-ingat itu. Banyak sekarang saudara satu dengan saudara lainnya hanya memperebutkan harta warisan dari orang tuanya. Hati-hati, bisa jadi fitnah kalau tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Walahunna, dan sebaliknya, apabila ada suami meninggal dunia, walahunna, maka akan menjadi hak istrinya ar-rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad, akan menjadi hak istri seperempat dari apa yang ditinggalkan, dari harta yang ditinggalkan oleh sang suami, illam yakul lakum walad, jikalau antara suami istri ini tidak mempunyai anak. Jadi apabila sang suami meninggal dunia, harta kekayaannya, harta warisnya itu sang istri mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Itu pun kalau tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun, maka jikalau ada anak bagi mereka, falahunna tsumunu, maka hak dari seorang istri tadi as-tsumunu, seperdelapan mimma taraktum, dari apa yang ditinggalkan, dari apa harta yang ditinggalkan oleh sang suami. Namun ingat, pembagian itu mim ba'di wasiyatin tusuna biha audainin. Ingat, pembagian harta gono gini itu, harta warisan itu setelah wasiat-wasiat dari si mayit sudah dilaksanakan, dan audainin, dan hutang-hutangnya si mayit sudah terbayarkan. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan, dan jikalau ada seorang laki-laki alias suami, yurathu punya warisan kalalatan, namun dia hidupnya kalalatan sebatang kara, tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak punya istri, awi muraatun, dan atau juga seorang istri hidupnya juga sendirian, sebatang kara hidupnya, tidak punya orang tua, tidak punya anak, tidak punya suami, walahu, maka akan menjadi harta kekayaannya itu menjadi miliknya siapa? Ahun au ukhtun, akan menjadi miliknya ahun, saudara laki-lakinya, au ukhtun, atau saudara perempuannya. Falikulli wahidin minhum as-sudus, maka setiap masing-masing saudaranya itu
laki-laki ataupun perempuan, minhuma di antaranya itu as-sudusu mendapatkan masing-masing 1/6 dari harta warisan. Fa in kanu aktsara min dzalika, maka apabila jikalau ada mereka saudaranya itu ahun au uhtun, aktsara lebih banyak, bukan cuma 2, 3, 4, 5 saudaranya, min dzalika dari yang demikian itu, fahum maka mereka yang saudaranya itu, fahum suraka harus berserikat, harus bersatu, fit tsulutsih, maka darinya, dari saudaranya yang lebih banyak tadi, lebih dari 2 itu ada 3, dari 4 ada 5 saudara, maka semua itu harus berkumpul terus dikasih fit tsulutsih, 1/3 dari harta warisnya. Namun ingat, pembagian itu mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin, harus dilaksanakan setelah wasiat-wasiatnya si mayit sudah terlaksana, aw dainin atau hutang-hutangnya si mayit sudah terbayarkan. Ghairu mudor, dan jangan sampai terjadi yang mudarat atau merugikan satu dan lainnya. Wasiatan minallah, maka wasiat ini dari Allah, harus digarisbawahi. Wasiatan minallah, ini wasiat dari Allah. Sedangkan Allah, wallahu alimun halim, Allah itu maha mengetahui, halim maha sabar luar biasa, maha lembut luar biasa Allah itu. Jadi nggak boleh kita itu curang dalam pembagian harta warisan, karena Allah itu maha mengetahui. Kita yang tahu ilmunya harus amanah dalam pembagiannya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Halim, Allah itu maha aris, maha lembut, karena tahu bahwa hamba-hambanya ini banyak yang nakal. Makanya setiap anak yang nakal, orang yang nakal, apabila minta ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Itulah halim. Jadi berat dalam pembagian waris, berat. Namun tilka hududullah, itulah ketetapannya Allah, itulah yang harus kita buat pedoman. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa taat kepada ketentuannya Allah, wa rasulahu, dan juga ketentuannya Rasulnya, yudhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka kelak besok akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan hidup kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul adzim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Di dunia mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di akhirat mendapatkan surga. Wa may ya'sillah, namun ingat sebaliknya, wa may ya'sillah, siapa yang bermaksiat kepada Allah, tidak mau terhadap ketentuan-ketentuannya Allah, wa rasulahu, dan juga ketentuan-ketentuan Rasulnya, wa yata'adda hududahu yudhilhu naran khalidan fiha, maka dia kelak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, khalidan fiha, dan kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak mau atas ketentuannya Allah, walahu adzabun muhin, maka layak baginya azabnya Allah, muhinun, yang menghinakan. Jadi besok yang masuk ke dalam neraka itu wajahnya
terhina. Dan besok orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak mau atas ketentuan-ketentuannya Allah, akan dilempar ke dalam api neraka. Pertama kali adalah wajahnya alias nyungsep. Inilah ketentuannya Allah. Jadi pembagian harta gunung gini terhadap istrinya, terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya, terhadap saudara-saudaranya, itu semua digarisbawahi setelah wasiat si mayit sudah terlaksanakan dan hutang-hutangnya si mayit sudah terbayarkan. Harus ingat, wasiatnya, kasihkan ke masjid 100 juta, kasihkan. Kasihkan kepada anak yatim 50 juta, laksanakan. Kasihkan kepada QC 1M, harus laksanakan ya. Ingat, harus terlebih dahulu melaksanakan wasiatnya si mayit. Syaratnya tidak boleh lebih dari 1/3 harta si mayit. Kalau lebih dari 1/3 wasiatnya itu gak usah dilaksanakan. Misalkan si mayit punya 1M, 1/3-nya berapa? Sekitar 350 juta. Terus wasiatnya kasihkan si A, kasihkan si B, kasihkan si C, melebihi dari 350 gak usah dilaksanakan. Kalau di bawah itu dilaksanakan atau dirundingkan. Yang awalnya diwasiatkan 100, kasihkan 50. Pokoknya tidak boleh lebih dari 1/3 harta si mayit. Itu dalam wasiat. Dan juga dalam hal hutang piutang harus dibayarkan sebelum harta warisan itu dibagikan. Jadi punya mobil, dijual dulu mobilnya, bayarkan dulu kepada hutangnya. Berat ini masalah hutang ya. Jangan sampai kita berani berhutang kalau tidak mau bertanggung jawab. Siang hari dia akan hina, malam hari dia akan gelisah hidupnya. Itulah orang yang punya hutang. Jadi jangan sampai kita itu berhutang kalau tidak mau bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Inilah wasiatnya dari Allah, wasiatan minallah. Dan nggak boleh kita dalam pembagian warisan itu, pembagian harta warisan itu, kita tidak boleh mutar. Tidak boleh kita itu memudaratkan satu dengan yang lainnya, nggak boleh. Yang satu dikasih sedikit, yang satu dikasih banyak, itu nggak boleh kita merugikan satu dengan yang lainnya. Jadi besok kata Rasulullah Muhammad SAW, tulis dong, tulis apa yang mau ditulis. Siapa orang yang terbebas dari 3 hal, maka dia dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Terbebas dari apa? Yang pertama dari minal kibri, dari sombong. 2 wal ghululi, dari hianat. Dan 3 wad-daini, dari hutang. Siapa orang yang bisa meninggalkan ketiga hal itu,
terbebas dari ketiga hal itu, maka orang itu dakhalal jannah. Yang pertama terbebas dari sifat sombong. Yang kedua terbebas dari pengkhianatan. Yang ketiga terbebas dari hutang. Ini nggak boleh dalam hati kita ada rasa sombong, walaupun hanya sekecil dzarrah, kita tidak layak masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya sekecil dzarrah pun min kibrin, dari sifat sombong. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sekecil dzarrah. Makanya kita nggak boleh punya sombong, padahal yang disombongkan hasil hutang piutang. Punya mobil sombong, padahal hasil kreditan. Punya motor baru sombong, padahal hasil hutangan. Punya HP baru sombong, padahal hasil dari pinjaman. Gak boleh kita sombong. Kalau kita sombong, tidak akan masuk surga. Padahal surga itu lambang kesuksesan kita. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau sukses itu ya Rasulullah? Gimana jawabnya Rasulullah? May ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa-siapa yang taat kepada Rasul, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia layak masuk ke dalam surga. Dan apabila sebaliknya dia tetap bermaksiat, tetap ingkar kepada Rasulullah, terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, faqad aba, maka dia betul-betul tidak mau masuk surga, tidak mau sukses. Makanya hati-hati. Jannah itu lambang kesuksesan kita. Jannah itu lambang kebahagiaan kita. Kalau kita ingin hidup bahagia, harus terbebas dari tiga hal. Yang pertama dari sifat sombong. Yang kedua dari pengkhianatan. Yang ketiga dari hutang piutang. Gak boleh kita ada tiga hal itu kalau kita ingin hidup bahagia, ya. Kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin hidup sukses, kalau kita ingin hidup tenang, harus terbebas dari tiga hal. Yang pertama sombong, yang kedua khianat, yang ketiga hutang. Sampai ingin hidupnya tenang, hidupnya bahagia, harus terlepas dari tiga hal itu. Inilah pembagian harta warisan. Berat, memang berat, tapi kita harus jalankan. Tandanya kalau kita menjalankan, tandanya kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Setiap perintahnya kita jalankan, setiap larangannya kita harus jauhkan. Gak boleh kita separuh-separuh dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Warisan yang terbaik bagi anak cucu kita adalah warisan
yang berupa ilmu. Karena para nabi, para ulama mewariskan ilmu kepada kita. Al ulama'u warasatul anbiya. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu terus dinaron au dirhaman terus walakinna war rasul ilma terus man faman akhadahu apa bihadzin wafirin. Mana nulisnya itu? Menjelek lagi. Al ulama'u warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran au dirhaman walakin war rasul ilma. Terus waman akhadahu bihadzin wafirin. Jadi siapa orang yang mengambil ilmu berarti dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Karena kita kalau ingin sukses dunianya harus pakai ilmu, ingin sukses akhiratnya harus pakai ilmu, ingin sukses kedua-duanya harus pakai ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menginginkan kesuksesan di dunia harus memakai ilmu, dan barang siapa ingin sukses akhiratnya juga harus memakai ilmu, dan barang siapa ingin sukses kedua-duanya, ingin sukses dunia akhiratnya harus juga pakai ilmu. Mustahil kita bisa sukses dunianya, mustahil kita bisa sukses akhiratnya, mustahil kita akan sukses dunia akhiratnya tanpa kita memiliki ilmu. Supaya kita memiliki ilmu, yo ngaji yo. Kalau kita supaya ingin mendapatkan ilmu, yo ngaji yo. Kalau kita ingin diberi keluasan ilmu oleh Allah, yo ngaji yo. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.